Kemudian gejala yang keempat adalah kulit kering dan juga gatal. Bisa kulit keringnya aja, bisa gatalnya aja. Kulit yang terasa gatal dan terlihat kemerahan ternyata juga bisa menjadi salah satu gejala sakit ginjal loh. Ginjal yang berfungsi dengan baik dapat menghilangkan limbah dan cairan dari tubuh hingga membantu menjaga jumlah air dan mineral yang tepat di dalam darah kita. Apabila fungsi ginjal tadi itu bermasalah, otomatis kulit akan menjadi kering, dimana kulit kita kan, tubuh kita juga 60%-nya air. Nah, dan ketika kering itu juga bisa menimbulkan gatal. Adapun gatal juga bisa terjadi karena organ ini selain tidak bisa menjaga keseimbangan mineral, si ginjal juga tidak bisa membuang racun. Jadi racunnya itu menumpuk di tubuhnya, menumpuk di kulitnya. Jadi terjadi yang namanya ureonephros. Di situ terjadi penumpukan urium di area kulit dan itu rasanya sangat gatal. Kemudian gejala yang kelima adalah sering merasa mual hingga muntah. Limbah atau zat sisa beracun yang terkumpul di dalam darah atau uremia juga bisa menyebabkan rasa mual sehingga Anda ingin muntah. Hal tersebut disebabkan karena adanya gangguan pada pusat refleks muntah di otak dan sistem pencernaan. Sehingga kedua perasaan yang tidak mengenakan tersebut pun terjadi. Mual dan muntah hingga kehilangan nafsu makan juga bisa menjadi gejala yang sulit dideteksi sebagai sakit ginjal oleh orang lain. Padahal kedua gejala tersebut merupakan penyebab berat badan menjadi turun drastis dan memperparah kondisi tubuh. Kemudian gejala yang keenam adalah adanya sesak nafas. Sesak nafas ini dapat terjadi karena sakit ginjal. Yang pertama adalah ginjal yang bermasalah, terus racunnya numpuk membuat sesak. Kemudian ginjal yang bermasalah, airnya numpuk, dia juga sesak. Ginjal yang bermasalah, dia tidak bisa memproduksi Hb, anemia, jadinya Hb-nya turun jadi anemia. Hal itu juga bisa membuat sesak. Jadi banyak kondisi ketika ginjal itu rusak membuat kondisi-kondisi yang lain sehingga ujung-ujungnya bakal sesak gitu. Kemudian gejala yang ketujuh adalah rasa logam di mulut, rasa besi, ada kayak kita ada habis jilat besi gitu. Nah, tahukah Anda bahwa rasa logam pada mulut bisa menjadi salah satu ciri sakit ginjal yang mungkin mirip dengan penyakit lain? Faktanya, rasa tidak enak di lidah ini bisa terjadi pada orang dengan ginjal yang rusak. Karena tubuh terlalu banyak dipenuhi oleh racun dan membuat rasa di mulut itu muncul gitu. Jadi kita bisa merasakan ada rasa logam di mulut karena penumpukan limbah tadi. Akibatnya tidak jarang karena hal itu nafsu makan kita atau nafsu makan penyakit pasien dengan gagal ginjal itu menurun karena nggak enak di mulutnya aja udah nggak enak gitu. Kemudian lanjut yang ke-8, gejala yang ke-8 adalah ginjal yang bermasalah juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya tubuh mengalami penurunan kadar kalsium dan fosfor yang tidak terkendali sehingga menimbulkan gejala sakit ginjal berupa kram otot. Kemudian bisa juga kram otot tadi diakibatkan adanya kerusakan saraf atau aliran darah yang bermasalah karena kelainan pada ginjal. Bisa juga karena penyakit sebelumnya, biasanya kram atau kesemutan gitu kan. Itu biasa karena penyakit diabetesnya gitu. Kemudian gejala yang ke-9 adalah sulit berkonsentrasi dan juga pusing. Nah, pusing dan sulit berkonsentrasi adalah dua gejala awal sakit ginjal yang sering disepelekan. Pasalnya, kedua gejalanya itu sering disalahpahami dengan efek stres atau biasalah capek gitu kan. Pada kenyataannya, sulit berkonsentrasi dan pusing bisa menjadi ciri-ciri awal bahwa Anda itu ginjalnya bermasalah. Karena sulit berkonsentrasi itu dan kita merasa pusing akibat jumlah oksigen di dalam tubuh kita itu tidak menyebar secara merata. Jadi suplai ke otak itu berkurang misal. Hal itulah yang memicu kita kadang pusing, terus sulit mikir gitu kan, konsentrasi berkurang, jadi menurunkan daya ingat, jadi pelupa gitu. Nah, kita lanjut ke gejala terakhir. Gejala yang ke-10 adalah mengalami gangguan tidur. Bagi beberapa orang, jadwal tidur yang terganggu mungkin sudah biasa ya, karena biasalah sulit tidur, mungkin ada pikiran, mungkin stres, atau lingkungannya tidak nyaman, mungkin berisik gitu kan, atau terlalu panas cuacanya gitu.
Tetapi nih, gangguan tidur itu ternyata bisa menjadi salah satu gejala sakit ginjal yang ternyata juga kurang diperhatikan nih. Umumnya gangguan tidur itu terjadi ketika pasien gagal ginjal kronis atau mereka yang sudah memasuki stadium akhir, yaitu gagal ginjal kronis stadium 5, di mana penderita penyakit ini tidak dapat tertidur nyenyak karena ginjalnya tidak menyaring secara optimal. Selain dia itu harus mengeluarkan racun, terus mengeluarkan air yang berlebih atau air lewat air kencing gitu kan. Dia itu dan kondisi itu tidak terobati dengan baik gitu. Jadi dia itu akan mengalami gangguan tidur. Karena bisa juga gangguan tidurnya disebabkan rasa lelah, kemudian rasa kantuknya itu di siang hari, bahkan terus tidurnya siang, malamnya nggak bisa tidur. Nah, hal itu tentu mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Sehingga kita itu atau pasien-pasien cuci darah itu harus berkonsultasi dengan perawatnya atau dengan tenaga medis yang lain, dengan dokternya tentang gejala-gejalanya yang tadi agar bisa ditangani dengan baik, dengan tepat. Lalu ketika kita merasa, aduh aku sulit tidur nih gitu kan, aduh aku beberapa hari hilang nafsu makan nih gitu, terus kencingku lebih sering gitu kan, aku ke dokter nggak ya gitu. Jadi gejala sakit ginjal yang telah saya sebutkan tadi memang cukup umum dan mungkin disebabkan oleh penyakit lain juga bisa gitu. Akan tetapi beberapa kasus memperlihatkan bahwa kondisi tersebut berhubungan dengan penyakit ginjal. Apabila gejala tersebut dibiarkan, tentu dapat memperburuk kondisi ginjal, sehingga kondisi ginjalnya itu fungsinya akan menurun secara bertahap. Maka dari itu, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter ketika Anda mengalami gejala penyakit ginjal yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu, jika Anda penyakit lain yang dimana ginjal itu tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti ada faktor penyakit pencetus sebelumnya, yaitu seperti kencing manis atau diabetes atau hipertensi atau darah tinggi gitu kan. Sebaiknya Anda melakukan konsultasi ke dokter, paling tidak periksa fungsi ginjal Anda per 6 bulan sekali. Hal ini untuk mendapatkan perawatan sedini mungkin dan mencegah resiko komplikasi dari penyakit ginjal. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.